Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu agama dan ilmu kanuragan atau kesaktian ibarat dua sisi mata uang bagi warga Nahdiyin, sebutan bagi warga Nahdlatul Ulama. Keduanya tidak bisa dipisahkan, sebab seorang ulama, kiai, atau penganjur kebenaran harus dibekali kemampuan lebih untuk menjaga diri ketika berdakwah. Maka wajar kemudian kisah-kisah kiai legendaris NU selalu lekat dengan ilmu kanuragan. Banyak kiai NU yang selain dikenal memiliki ilmu agama mumpuni, juga dikenal sakti karena mengajarkan bela diri. Sebut saja nama almarhum Kiai Maksum Jauhari atau Gus Maksum, pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo Kediri. Dari tangan Gus Maksum jugalah kemudian berdiri perguruan pencak silat NU Pagar Nusa. Selain itu, kanuragan juga dibutuhkan semasa pergerakan kemerdekaan Republik Indonesia untuk melawan penjajah. Kisah kesaktian kiai dan santri pada masa perang kemerdekaan di Surabaya adalah contohnya. Resolusi jihad NU menjadi pemicu meletusnya perang 10 November di Surabaya. Para pejuang kemerdekaan yang di dalamnya ada barisan pasukan Hizbullah, barisan para santri pondok pesantren yang dilatih perang untuk melawan penjajah, menjadi kisah epik bagi para santri. Contohnya adalah kisah Kiai Amin dari Ciwaringin, Cirebon, Jawa Barat. Berikut adalah 5 ulama NU yang dikenal sakti mandraguna. Yang pertama, Gus Maksum Lasem, pendiri dan guru besar Pagar Nusa. Bagi warga Nahdiyin, nama Kiai Maksum Jauhari atau Gus Maksum, pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, Jawa Timur, selain dikenal sebagai kiai, juga dikenal sebagai pendekar. Sebab selain pandai mengaji kitab kuning, kiai nyentrik tersebut juga ahli dalam seni bela diri atau silat. Dikutip dari buku antologi sejarah Istilah Amaliyah Uswah NU karya Sulaiman Fadeli dan Muhammad Subhan, semasa kecil Gus Maksum tidak hanya diisi dengan rutinitas mengaji, namun dia juga gemar menggembara ke berbagai daerah di Pulau Jawa untuk berguru ilmu silat. Dari hasil pengembaraannya itu, beliau di masa dewasanya tampil menjadi pendekar legendaris di kalangan NU. Penampilan Kiai NU ini terbilang nyentrik, berambut panjang, gondrong, jenggot, dan kumis panjang, bersarung setinggi lutut, memakai bakiak, berpakaian seadanya, dan tidak makan nasi. Di kalangan dunia persilatan, beliau dikenal sangat mahir dan menguasai berbagai aliran silat dengan sempurna. Konon, saking saktinya, sampai rambut beliau tidak mempan dipotong, mulutnya bisa mengeluarkan api, mahir menaklukkan jin, mampu melemparkan sapi seperti melemparkan sandal, tidak mempan disantet, tidak mempan senjata tajam, dan lain sebagainya. Gus Maksum wafat di Kanigoro pada 12 Januari 2003. Jenazahnya dimakamkan di pemakaman keluarga sebelah barat Masjid Lama Pondok Pesantren Lirboyo. Kedua, ialah Kiai Abbas Buntet Cirebon. Tokoh sentral NU lainnya yang dikenal sakti adalah Kiai Abbas Buntet. Pengasuh Pondok Pesantren Buntet Cirebon itu selain mengajarkan kitab kuning, juga mengobarkan semangat perjuangan mengusir penjajah Belanda. Kiai Abbas adalah putra sulung Kiai Abdul Jamil yang dilahirkan pada hari Jumat 24 Zulhijjah 1300 Hijriah atau 25 Oktober 1800 Masehi di Desa Pekalangan, Cirebon. Sedangkan Kiai Abdul Jamil adalah putra dari Kiai Mustamad yang tidak lain adalah menantu pendiri pesantren Buntet, yakni Mbah Mukoyim, salah seorang mufti di Kasultanan Cirebon. Pada dasarnya, Kiai Abbas adalah keturunan ulama. Karena itu, pertama ia belajar pada ayahnya sendiri, Kiai Abdul Jamil. Setelah menguasai dasar-dasar ilmu agama, baru pindah ke pesantren Sukanasari, Pleret, Cirebon di bawah pimpinan
Kiai Nasuha. Setelah itu, ia pindah lagi ke sebuah pesantren salaf di daerah Jatisari di bawah pimpinan Kiai Hasan. Setelah itu, ia keluar daerah, yakni ke sebuah pesantren di Jawa Tengah, tepatnya di Kabupaten Tegal yang diasuh oleh Kiai Ubaidah. Setelah berbagai ilmu keagamaan dikuasai, selanjutnya ia pindah ke pesantren yang sangat kondang di Jawa Timur, yakni Pesantren Tebu Ireng Jombang di bawah asuhan Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, tokoh karismatik yang kemudian menjadi pendiri Nahdlatul Ulama. Dia juga belajar ke Mekah dan kembali bersama-sama dengan Kiai Bakir Yogyakarta, Kiai Abdillah Surabaya, dan Kiai Wahab Hasbullah Jombang. Sebagai santri yang sudah matang, maka di waktu senggang Kiai Abbas ditugasi untuk mengajar pada para mukminin. Bermodal ilmu pengetahuan yang diperoleh dari berbagai pesantren di Jawa, kemudian dipermatang lagi dengan keilmuan yang dipelajari dari Mekah, serta upayanya mengikuti perkembangan pemikiran Islam yang terjadi di Timur Tengah pada umumnya, maka mulailah Kiai Abbas memegang tampuk pimpinan pesantren Buntet. Ketika mengaji, Kiai Abbas hanya beralaskan tikar. Namun demikian, santri yang datang berjubel di langgarnya. Mereka berdatangan hampir dari seluruh pelosok daerah. Ada yang datang dari sekitar daerah Jawa Barat, Jawa Tengah, bahkan juga ada yang dari Jawa Timur. Mereka bukan santri yang hendak menimba ilmu agama, melainkan inilah masyarakat yang hendak belajar ilmu kesaktian pada sang guru. Dalam tradisi pesantren, selain dikenal dengan tradisi ilmu kitab kuning, juga dikenal dengan tradisi ilmu kanuragan atau ilmu bela diri. Keduanya wajib dipelajari, apalagi dalam menjalankan misi dakwah dan berjuang melawan penjajah dan penjahat. Kehadiran ilmu kanuragan menjadi sebuah keharusan. Oleh karena itu, ketika usianya mulai senja, sementara perjuangan kemerdekaan saat itu sedang menuju puncaknya, maka pengajaran ilmu kanuragan dirasa lebih mendesak untuk mencapai kemerdekaan. Kiai Abbas mulai merintis perlawanan dengan mengajarkan berbagai ilmu kesaktian pada masyarakat. Dengan mengajarkan ilmu kanuragan itu, maka pesantren Buntet dijadikan sebagai markas pergerakan kaum republik untuk melawan penjajahan. Mulai saat itu, pesantren Buntet menjadi basis perjuangan umat Islam melawan penjajah yang tergabung dalam barisan Hizbullah. Ketiga, Kiai Amin Ciwaringin. Kiai NU lain yang juga dikenal memiliki karomah adalah Kiai Amin bin Irsyad, atau lebih akrab dikenal sebagai Kiai Amin Sepuh. Lahir pada hari Jumat 24 Dzulhijjah 1300 Hijriah, bertepatan dengan tahun 1879 Masehi di Mijahan, Plumbon, Cirebon, Jawa Barat. Konon Kiai Amin termasuk Ahlul Bait dari silsilah Syekh Syarif Hidayatullah. Seperti tradisi kiai-kiai NU lainnya, semasa kecil dia juga belajar ilmu agama dari satu pondok pesantren ke pesantren lainnya. Selain belajar ilmu agama, dia juga belajar ilmu kanuragan dari bapaknya sendiri, Kiai Irsyad, yang wafat di Mekah. Kemudian setelah dirasa cukup menguasai dasar-dasar ilmu agama dan ilmu kanuragan dari sang ayah, beliau dipindahkan ke pesantren Sukasari, Pleret, Cirebon di bawah asuhan Kiai Nasuha. Setelah itu dia pindah ke pesantren Jatisari di bawah bimbingan Kiai Hasan. Kemudian belajar ke pesantren Kaliwungu Kendal, ke pesantren Mangkang Semarang, ke pesantren Bangkalan Madura di bawah asuhan Kiai Kolil Bangkalan. Di Bangkalan, dia di bawah pimpinan Kiai Hasyim Asy'ari, yang pada mana waktu itu Kiai Hasyim masih bertahasus menyimak dan menggali pemikiran kepada Kiai Kolil. Ketika Kiai Hasyim pulang dan mengajar ke Tebu Ireng, Kiai Amin pun ikut bertahasus ke sana. Selanjutnya Kiai Amin belajar ke Mekah. Berikutnya Kiai Amin menimba ilmu kepada Kiai Ismail bin Nawawi di pesantren Babakan Ciwaringin, Cirebon. Setelah menyelesaikan tahasus, kemudian dinikahkan dengan keponakan Kiai Ismail. Sehingga sepeninggal Kiai Ismail,
Kiai Amin lalu meneruskan mengajar di pesantren. Pada masa penjajahan, pesantren selalu menjadi basis perlawanan. Para santri menyebarkan informasi dari satu tempat ke tempat lain, dan tak jarang pula mereka menjadi garda depan melawan penjajah. Selain dikenal sebagai ulama, Kiai Amin juga dikenal sebagai pendekar yang menguasai ilmu bela diri dan kanuragan. Ada kisah di kalangan warga Ciwaringin dalam pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Kiai Amin dan ulama lain di Cirebon ikut mengirim laskar ke Surabaya. Bahkan Kiai Amin sendiri ikut berangkat serta turut mengusahakan pendanaan untuk biaya keberangkatan. Kiai Amin ini bagi warga Nahdliyin sangat legendaris. Konon dalam perang di Surabaya itu dia tidak mempan senjata maupun peluru saat bertempur. Bahkan dia juga dikabarkan tidak mati meskipun dilempari bom sebanyak 8 kali. Keempat, karomah Kiai Hamid Pasuruan. Kiai Hamid Abdullah Basyaiban, Pasuruan, Jawa Timur, juga dikenal sebagai ulama NU yang memiliki karomah. Suatu ketika di masa pemerintahan Orde Baru, Kiai Hamid diajak masuk ke partai pemerintah. Namun dia menyambut ajakan itu dengan ramah dan menjamu tamunya dari kalangan birokrat itu. Namun ketika surat persetujuan masuk partai pemerintah itu disodorkan bersama pulpennya, Kiai Hamid tetap menerima dan mendatanganinya. Anehnya, pulpen yang disodorkan untuk tanda tangan tersebut tidak bisa keluar tinta alias macet. Lalu digantilah dengan pulpen lain, tapi tetap tidak mau keluar tinta dan seterusnya. Kelima, karomah Gus Dur. Terakhir adalah Kiai Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Semua warga NU pasti mengenal figur satu ini karena pernah menjabat sebagai presiden. Namun demikian, selain dikenal sebagai kiai yang mengajar kitab kuning, Gus Dur juga dikenal sebagai politisi, budayawan, dan seniman. Bahkan Gus Dur juga dikait-kaitkan dengan kesaktian. Dalam berbagai cerita, Gus Dur disebut-sebut memiliki karomah. Salah satunya diceritakan Khairul, supir pribadi Gus Dur. Suatu ketika ia sedang berada di Majenang Cilacap mengantarkan Gus Dur dan beberapa orang anggota rombongan dalam 2 mobil. Saat itu sudah jam 12 siang dan Gus Dur mengajak pulang karena di rumah ada tamu yang harus ditemuinya pada jam 13.00. Ia pun segera putar arah dan mobil rombongan di belakang mengikutinya di belakang. Karena sudah ada janji, ia ngebut tetapi tak yakin bisa segera sampai di Ciganjur, tempat tinggal Gus Dur waktu itu. Ia berpikiran paling-paling bisa sampai di Jakarta pukul 3 atau 4 sore, mengingat jaraknya sangat jauh. Rute yang harus dilalui masih sangat jauh karena harus melewati kawasan puncak yang jalannya kecil, berliku-liku dan naik turun. Apalagi saat itu belum ada tol Cipularang. Ia pun tetap menggeber mobilnya secepat yang ia bisa lakukan. Mobil rombongan satunya di belakang tidak kelihatan, tampaknya sudah jauh ketinggalan. Singkat kata, sampailah mobil itu di rumah Gus Dur dan ia merasa lega selamat sampai di rumah. Ia menengok jam tangan. Angka yang masih diingatnya sampai sekarang adalah pukul 13:12 Jakarta Cilacap hanya ditempuh dalam waktu 1 jam lebih sedikit. Dan Gus Dur tidak terlambat menerima tamunya yang juga baru saja sampai. Rombongan mobil di belakangnya baru sampai di Ciganjur pukul 4:30 sore, beda 4 jam lebih dari perjalanannya. Bagaimana tanggapan Anda tentang video ini? 5 tokoh ulama yang sakti mandraguna. Silahkan sampaikan di kolom komentar. Jangan lupa untuk melihat dan menonton video lainnya di Kisah Karomah Wali atau KKW Channel. Dan jika Anda rasa video ini bermanfaat, silakan like, subscribe, dan bagikan video ini ke seluruh jaringan yang Anda miliki. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.